Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video and welcome back to my little home here in YouTube. Salah satu hal yang lumayan sering ditanyain ke aku adalah how I as a trans woman managed to make a relationship last and healthy. Dan ternyata yang aku sadari adalah aku mulai aware sama berbagai macam red flags. Dan aku udah gak pernah nyuekin lagi yang namanya red flags. Jadi hari ini aku bakalan bahas red flags apa aja yang perlu kalian perhatiin dalam relationship kalian. So if you're interested to see, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Buat kalian yang belum tahu, red flags itu artinya adalah peringatan untuk berhenti. Tapi bagi aku sendiri, red flags bukanlah deal breaker, tapi lebih ke peringatan buat diri aku sendiri untuk lebih jaga-jaga dan menentukan apa sikap aku selanjutnya. Jadi bukan berarti setiap kali aku menemukan red flags, lantas aku langsung berubah pikiran, aku langsung I don't know, relationship wise putus misalkan, nggak kayak gitu, tapi lebih ke pengingat gitu. Dan aku juga mau ngingetin kalau aku bukan ahli dalam hal relationship, aku juga masih banyak kekurangan, aku juga banyak mengalami kegagalan. Tapi beberapa hal ini adalah yang aku rangkum dari pengalaman hidup aku sebelumnya. Red flags yang pertama adalah mereka menjadikan kamu rahasia. Menurut aku kalau udah dijadikan rahasia adalah it's a big no-no for me. Because in a relationship, whoever you are deserve to be loved, to be shown. Dan kalau kamu punya pasangan yang cuma mau sama kamu di tempat sepi aja, terlebih cuma di kamar aja, tapi dia bahkan nggak pernah kenalin kamu ke teman-temannya, nggak pernah tunjukin kamu di sosial medianya, I think it's safe to say that it's the very first red flag for you. Karena yang namanya jadiin rahasia itu lebih banyak nggak enaknya dibandingin enaknya. Enaknya apa coba? Ketika orang tahu kalian udah berpasangan, kalian bisa menjaga diri kalian sendiri, yang pertama. Dan yang kedua adalah orang tahu kalau pasangan kalian tuh udah punya pasangan. So yang waras sih ya nggak akan mau mengganggu hubungan orang lain ya. Dan aku rasa kalau orangnya benar-benar mau sama kalian, benar-benar sayang sama kalian, itu bukan sesuatu hal yang besar untuk dilakukan gitu. It's really not that much to ask, especially to those who claims they love you. Red flags yang kedua adalah kalian nggak lagi mempunyai prinsip yang sama. Prinsip di sini banyak banget contohnya. Misalkan ada yang nggak mau berhubungan seks sampai menikah nanti, atau cara kalian menggunakan uang atau waktu luang. Ada lagi kalian bakal memutuskan untuk punya anak atau enggak nantinya, seperti itu. Ketika kalian udah nggak memegang sebuah prinsip yang sama, cepat atau lambat hal ini akan menjadi sebuah bom waktu yang nantinya bakalan membuat hubungan kalian kandas gitu aja. Jadi ketika kalian udah mulai menemukan red flags ini di hubungan kalian, it's really time to think sebaiknya gimana. Apakah ini sesuatu yang bisa ditoleransi, apakah ini sesuatu yang bisa dikompromikan. Jadi ketika prinsip kalian aja udah berbeda, menurut aku itu nggak make sense untuk melanjutkan hubungannya. Red flags yang ketiga adalah you stop laughing together. Aku nggak tahu apakah semua orang punya relationship goalsnya itu tuh sama aku. Menurut aku pribadi, tujuan aku punya relationship adalah to be happily ever after dengan pasangan aku. Makanya aku mencari seseorang yang bisa mendengarkan, bisa nyambung diajak ngobrol, bisa diajak ketawa-ketawa bareng, ngerti sama jokes-jokes aku. Seiring berjalannya waktu, kita akan semakin bertambah usia dan lingkungan pertemanan juga akan semakin sempit pada akhirnya. Dan yang kita punya adalah pasangan kita aja. Jadi kebayang nggak kalau misalkan kalian harus growing old sama seseorang yang menurut kalian tuh kalian udah nggak cocok lagi, kalian udah nggak bisa lagi untuk terus berkomunikasi sama mereka, untuk terus bercanda, ketawa-ketawa sama mereka. Dan menurut penelitian dari profesor psikologi di UC Berkeley atau Berkeley? Profesor Deckard Keltner, itu rata-rata pasangan berpisah atau divorce setelah 13,9 tahun bersama, dan itu disebabkan oleh mereka nggak lagi bisa ketawa bareng, bisa sharing bareng. So if you're dealing with this one right now, run. Red flags yang selanjutnya adalah different lifestyle atau perbedaan di gaya hidup kalian. Misalkan kalian penganut gaya hidup yang sangat sehat gitu, kalian rajin olahraga, kalian nggak merokok, kalian nggak suka begadang dan lain-lain sebagainya.
Terus kalian harus dipertemukan dengan pasangan kalian yang ternyata 180 derajat berbeda dari kalian. Ini kedepannya akan sulit kalau dua-duanya nggak bisa kompromi, nggak bisa menoleransi kekurangan masing-masing. Menurut aku kalau udah kayak gitu, core value-nya juga udah berbeda ya. Jadi balik lagi ke yang tadi seperti red flags yang pertama, ini adalah sebuah hal yang patut dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk lanjutin hubungan kalian atau enggak. Red flags yang selanjutnya adalah trust. Trust itu bagi aku adalah pondasi dari sebuah relationship. Jadi hubungan ini ada karena didasari oleh rasa percaya. Jika kalian mendapati pasangan kalian melakukan sesuatu yang menjadi sulit untuk dipercaya lagi, dan akhirnya kalian melakukan hal-hal yang bisa menjadi toksik ketika kalian nggak bisa mengontrol diri kalian sendiri, hubungan ini sudah di tahap bahaya menurut aku. Jadi kalau kalian mengalami ini, saran dari aku adalah kontrol diri dan memikirkan baik-baik tentang langkah selanjutnya. Balik lagi, apakah kalian mau bertahan di hubungan itu atau kalian mau udahan aja. Red flag selanjutnya adalah salah satu dari kalian nggak bisa berkomitmen. Kalau menurut aku sendiri, komitmen dalam setiap hubungan itu bisa beda-beda ya. Ada yang berkomitmen untuk monogami selama-lamanya, ada juga yang berkomitmen untuk open relationship, ada juga yang berkomitmen lain-lain sebagainya. Itu semua tergantung dari kalian sendiri yang menjalani seperti apa. Tapi menurut aku komitmen itu datangnya harus dari dua orang yang menjalani hubungan ini gitu. Kayak misalkan aku sama pasangan aku, dari awal kita sepakat untuk kita monogami, kita nggak terbuka untuk kesempatan lain, dan ya itu yang kita jalani gitu. Ketika salah satu dari aku atau pasangan aku tidak melakukan komitmen, itu adalah sebuah red flags gitu loh contohnya. Atau misalkan kalian yang punya hubungan open relationship, ketika dari awal udah sepakat sama-sama setuju untuk menjalani hubungan open relationship, tapi ketika salah satu dari kaliannya melakukan sebuah hubungan di luar hubungan utama kalian, itu menjadi masalah bagi pihak satunya karena ternyata dia sendiri nggak komit menjalankan itu gitu loh. Jadi komitmen itu berbagai macam bentuknya. Nah, bagi aku sendiri komitmen itu ya itu tadi, monogami, dan aku nggak menerima apapun di luar itu. Red flags yang terakhir adalah kalian nggak lagi bisa membayangkan atau melihat masa depan kalian bersama. Menurut aku red flags yang terakhir ini adalah hal yang paling esensial yang mendasari aku mengambil keputusan soal red flags yang sebelumnya udah aku sebutin tadi. Misalkan aku menghadapi sebuah red flags dalam hubungan aku, balik lagi aku kembali ke si esensial yang red flags paling akhir ini yang bakal aku omongin. Apakah aku masih bisa membayangkan masa depan aku nantinya sama pasangan aku? Ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi juga untuk mengetahui, untuk bisa membayangkan gimana masa depan kalian sama pasangan kalian. Kayak misalkan apakah dia mau bekerja keras, apakah dia mau belajar dari masa lalunya, apakah dia mau memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kalian nantinya akan bisa lebih jernih memikirkan apakah sebaiknya hubungan kalian dihentikan atau tetap dilanjutin. Sekali lagi, semua itu hanya berdasar dari pengalaman hidup aku aja. Baik buruknya bisa kalian pilih-pilih sendiri. Dan segitu aja buat video hari ini. Komen di bawah kalau kalian punya ide-ide buat video-video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous!